Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yuninda dengan NIM 60800-1233 dari kelas TPWKB, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis lokasi dan pola keruangan, yaitu review jurnal. Judul jurnal yang saya ambil adalah Analisa Pemilihan Lokasi untuk Kepentingan Umum Kabupaten Pringsewu. Penulisnya Sulkardi Ansar. Volume jurnal volume 5, halamannya 92 sampai 101 tahun 2021. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Pengembangan lahan untuk kepentingan umum dilakukan di Kabupaten Pringsewu. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Lampung yang mempunyai kecenderungan perkembangan yang relatif pesat. Perkembangan wilayah yang relatif pesat akan mempengaruhi untuk terjadinya perubahan guna lahan. Perubahan guna lahan yang tidak terkendali tentunya akan menyebabkan berbagai permasalahan suatu wilayah. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menetapkan pengembangan lahan di suatu wilayah. Di antaranya topografi, sosial kependudukan, nilai lahan, status kepemilikan lahan, kesesuaian peruntukan lahan dan fungsinya, RT/RW, RDTR, RTBL, serta ketersediaan infrastruktur. Wilayah yang terdiri dari 9 kecamatan, Kabupaten Pringsewu memiliki potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Pringsewu itu dilewati jalan lintas barat yang menghubungkan Bandar Lampung atau ibu kota Provinsi Lampung dengan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, tembus ke Provinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini akan dikaji pengembangan lahan untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran. Adapun tujuan dari pengembangan lahan yaitu adalah sebagai langkah pemerintah untuk lebih mudah memperoleh lahan-lahan dengan fungsi sebagai kawasan budidaya untuk dilakukan pembangunan fisik sebagai bentuk pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini yaitu perkembangan wilayah yang relatif pesat akan mempengaruhi untuk terjadinya perubahan guna lahan. Perubahan guna lahan yang tidak terkendali justru akan menyebabkan berbagai permasalahan suatu wilayah. Salah satunya adalah terjadinya perubahan sosial. Dalam hal ini yaitu untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pada penelitian ini digunakan metode overlay untuk analisis secara spasial, meliputi overlay variabel-variabel yang akan ditentukan pada bagian berikutnya, serta metode dengan pendekatan studi literatur dan survei lapangan untuk penjelasan atau data yang didapat di tiap variabelnya. Selanjutnya yaitu terkait dengan definisi-definisi. Pertama, pengadaan tanah. Pengertian pengadaan tanah yaitu merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Sementara itu, kepentingan umum dapat diartikan sebagai hal yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah terkait dengan pembahasan, yaitu kondisi gambaran wilayah di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu tahun 2011 sampai 2031. Terkait dengan rencana pola ruangnya, yang pertama itu fungsi kawasan. Dalam menentukan lahan untuk pengadaan tanah negara, fungsi kawasan Kabupaten Pringsewu haruslah kawasan budidaya, bukan merupakan kawasan lindung, sebab tujuan dari pengadaan tanah negara yang dilakukan pemerintah yaitu untuk pembangunan kepentingan umum atau publik. Kondisi yang pertama terkait dengan luas hamparan lahannya. Luas hamparan lahan menjadi salah satu kriteria dalam penentuan lokasi lahan yang cocok dijadikan sebagai tanah negara. Luas lahan minimum yang dibutuhkan yaitu 1 hektar. Bentuk lahan dalam hamparan yang tersedia itu berupa tegalan yang akan menjadi prioritas utama. Setelahnya berupa sawah dan kebun. Kondisi yang kedua yaitu terkait dengan guna lahan existing. Secara umum, pola penggunaan lahan dapat diperinci dalam beberapa jenis penggunaan, yaitu permukiman, sawah, tegalan, kebun, hutan, dan belukar. Kemiringan lereng. Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan kemiringan lereng lahannya dapat dibedakan menjadi 8 bagian yang bervariasi, yaitu mulai dari kelas lereng 0 sampai 8% sampai lebih dari 40%. Dalam hal ini, hanya kategori kemiringan lereng lahan yang datar dan landai yang mampu direkomendasikan layak sebagai tanah negara. Selain itu, bentuk lahan di Kabupaten Pringsewu juga dibagi dalam 6 grup fisiografi utama, yaitu grup pegunungan, volkan, perbukitan, daratan, aluvial, dan aneka bentuk lainnya. Kondisi selanjutnya yaitu terkait dengan gerakan tanah dan harga lahannya. Pada wilayah Kabupaten Pringsewu jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lerengnya. Dalam hal ini yang menjadi indikator sebagai landasan penetapan lokasi pengadaan tanah negara yaitu lahan dengan potensi pergerakan tanahnya yang rendah, sehingga mampu meminimalisir kekhawatiran akan terjadinya pergerakan tanah serta bencana alam lainnya. Harga lahan. Harga lahan di Kabupaten Pringsewu tentunya cukup beragam. Semakin rendah harga lahannya, berarti tingkat prioritas yang lebih tinggi dalam menetapkan lokasi pengadaan tanah negara. Terkait dengan kerawanan bencananya, bencana alam yang paling sering terjadi yaitu banjir dan longsor. Terkait dengan bahaya bencana banjir, berdasarkan data diperoleh, informasi bahwa beberapa kasus banjir pernah terjadi di Kabupaten Pringsewu. Selain menggenangi beberapa ruas jalan utama, kasus banjir juga pernah menggenangi kawasan permukiman dan lahan sawah di wilayah ini. Selain banjir juga longsor. Bencana tanah longsor merupakan potensi bencana yang terutama dapat terjadi pada kawasan dengan kelerengannya itu lebih dari 25% terdapat di Kabupaten Pringsewu. Data terkait dengan jumlah penduduk, yaitu kepadatan penduduknya, menjelaskan bahwa tingkat jumlah manusia yang berada dalam suatu ukuran luas lahan. Dalam hal ini, kepadatan penduduk memiliki indikasi perbandingan lurus terhadap kepadatan bangunan. Maka, semakin rendah kepadatan penduduknya menjadi pertimbangan prioritas utama dalam penentuan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau publik.
Hasil penelitian analisa lokasi di Kabupaten Pringsewu menjelaskan bahwa pembagian zona didasarkan pada area sekitar rencana jalan lingkar luar perkotaan Kabupaten Pringsewu. Ada 3 kecamatan yang masuk dalam zona rencana pengadaan tanah negara, yaitu Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Gading Rejo. Lahan yang akan dikembangkan untuk kepentingan umum ini berada di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Ambarawa. Lahan yang bisa dikembangkan untuk pemanfaatan kepentingan umum itu dibagi menjadi 3 prioritas. Pembagian prioritas ini dilakukan berdasarkan tingkat keurgensian kegiatan dalam hal kepentingan umum pada tiap-tiap zona. Zona 3 dengan bagian wilayah kecamatan terdiri dari Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa. Zona 3 memiliki lahan yang didominasi oleh lahan yang dapat dikembangkan menjadi prioritas utama. Zona 3 didominasi oleh prioritas pengadaan tanah negara yang pertama, disebabkan oleh angka kriteria penilaiannya terpenuhi sebagai lahan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan umum. Hal ini ditandai dengan penggunaan lahan existing, yaitu 59,83% sebagai tegalan, atau masih bisa dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah. Luas area banjir tidak ada di zona 3. Pada zona 3 juga terdapat sedikit lahan yang termasuk ke dalam prioritas 2. Zona lainnya lebih didominasi oleh prioritas 2 dan diikuti dengan prioritas 1 dan prioritas 3. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan pemanfaatan lahan dan peruntukan lokasi di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pemanfaatan lahan bagi kepentingan umum memiliki tujuan untuk pengembangan lahan dengan kriteria lahan yang sesuai, agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal terpenting adalah lahan yang diubah penggunaannya sebagai lahan budidaya, dan ketika lahan tersebut diubah penggunaannya, maka tidak akan mengganggu ataupun membuat sebuah permasalahan yang baru. Pemanfaatan lahan yang semula lahan tersebut tidak termanfaatkan atau telah termanfaatkan, tetapi penggunaan lahannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja mendorong pemerintah untuk menyusun strategi agar adanya pendataan lahan milik masyarakat atau daerah yang masih bisa dimanfaatkan berdasarkan dengan identifikasi kriteria lahan yang sesuai. Penting bagi pemerintah untuk menyusun strategi yang tepat dalam memilih lahan yang sesuai dan memenuhi dengan kriteria untuk dilakukannya kegiatan pendataan tanah. Berikut saya tampilkan sebuah tabel deskripsi tentang kriteria dan indikator penentu lokasi tanah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan kriteria-kriteria tersebut. Adapun pada tabel ini dijelaskan indikatornya. Yang pertama, luas hamparan lahannya, yaitu minimal 1 hektar, bukan permukiman, hutan, dan sempadan sungai. Yang kedua, guna lahan existingnya, lahan belum terbangun, bukan permukiman ataupun hutan lindung. 3. Rencana pola ruang, lahan bukan hutan lindung dan sempadan sungai. Fungsi kawasannya, yaitu kawasan budidaya. Kemiringan lerengnya, indikatornya yaitu landai 0% sampai 8%. Yang keenam, bentuk lahannya,
yaitu aluvial, volkan, dan dataran tuff masam. Gerakan tanahnya rendah. Yang kedelapan, bahaya longsor, indikatornya yang sangat rendah dan rendah. 9, bahaya banjir, bukan area rawan banjir. Kepadatan penduduknya itu berdasarkan jumlah penduduk yang ada di BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian yang ke-11 yaitu harga lahan pasarannya kisaran 300.000 per meter kuadrat sampai 500.000 meter kuadrat. Pada akhirnya, sesuai dengan tujuan pada penelitian jurnal ini, bahwa penentuan zona kepentingan umum itu dapat ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi existing lahan dengan beberapa kriteria seperti topografi, sosial kependudukan, nilai lahan, status kepemilikan lahan, kesesuaian peruntukan lahan dan fungsinya, RT/RW/K, RDTR, RTBL, serta ketersediaan infrastruktur. Selain itu, juga bertujuan untuk merumuskan rencana pengadaan tanah yang disegmentasikan berdasarkan zona dengan kriterianya masing-masing. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang telah dijelaskan di atas, maka perlu kan sasaran-sasaran yang hendak dicapai, yaitu pertama, teridentifikasi kondisi topografi di wilayah-wilayah perencanaan. Yang kedua, teridentifikasi kondisi sosial kependudukan di wilayah-wilayah perencanaan. Yang ketiga, teridentifikasi kondisi nilai lahan di wilayah-wilayah perencanaan. 4. Teridentifikasi kondisi status kepemilikan lahan di wilayah-wilayah perencanaan. Kelima, teridentifikasi kesesuaian fungsi lahan dan peruntukannya di wilayah-wilayah perencanaan. Dan yang terakhir itu teridentifikasi kondisi infrastruktur ataupun sarana dan prasarana di wilayah-wilayah perencanaan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari review jurnal ini yaitu bahwa dalam menetapkan zona yaitu diharapkan berdasarkan area sekitar rencana jalan lingkar luar perkotaan Kabupaten Pringsewu. Ada 3 kecamatan yang masuk dalam zona rencana pengadaan tanah negara, yaitu Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Gading Rejo. Fungsi lahannya di Kabupaten Pringsewu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, yaitu berfungsi sebagai lahan existing sebagai tegalan. Artinya masih bisa untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umum ataupun milik negara. Berdasarkan review jurnal saya, kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama, kelebihannya. Jurnal ini memaparkan dengan jelas terkait pentingnya analisa lokasi dalam rencana pola ruang Kecamatan Pringsewu, dilengkapi dengan data terkait dengan kondisi fisik wilayahnya, sehingga penentuan lokasinya mudah untuk dipahami. Sementara itu kekurangannya, dalam pembagian zona prioritas, penjelasan data yang digunakan itu sulit untuk dipahami. Meskipun sebenarnya dalam analisa lokasi Kecamatan Pringsewu ini, kondisi fisik wilayahnya itu sudah lengkap, seperti data tentang harga lahannya, kepadatan penduduknya, bahaya longsor, bahaya banjir, luas tanahnya, pergerakan tanahnya. Tetapi dalam pembagian zona prioritas itu penjelasan datanya sulit untuk kita pahami. Sebelum menutup presentasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dalam presentasi saya, yaitu bahwa pentingnya analisa lokasi sangat menentukan penempatan sebuah fungsi ruang, pembagian fungsi ruang, pemanfaatan fungsi ruang berdasarkan dengan hasil analisa lokasi yang baik.
Mungkin cukup sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.